Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Menik Cibogo Misteri. Kisah mistis ini dialami sepasang kekasih di daerah Garut, Jawa Barat. Gara-gara berhubungan intim di bawah pohon beringin yang angker, sang pacar mendadak hamil besar. Janin genderuwo ada di dalam kandungannya. Sudah 1 tahun lebih aku menjalin cinta dengan Rangga. Sejujurnya, meski jalinan cinta kami dari hari ke hari kian akrab dan mesra, tapi kami masih bisa menjaga diri, tidak tergoda untuk melakukan hubungan seks di luar batas. Hanya sebatas peluk dan cium biasa yang sopan. Kami memutuskan, biarlah yang satu itu sebagai kado spesial nanti kami jika sudah menikah. Ya, begitu. Aku dan Rangga pernah bersepakat. Namun, pada suatu hari, kesepakatan yang selalu kami jaga itu akhirnya jebol. Kami bukan hanya tergoda, hingga berani melakukan hubungan seks seperti layaknya suami istri. Tapi juga telah membuatku hamil besar mendadak, yang amat aneh dan mengerikan. Kejadian aneh itu berawal ketika hari itu Rangga sengaja datang ke tempat kerjaku. Maksudnya selain untuk menjemputku pulang, juga mengajakku makan malam di Saung Panisan, sebuah restoran dengan suasana alam pegunungan yang terletak di daerah selatan Kabupaten Garut. Jarak dari pusat kota ke restoran itu kurang lebih 12 km. Jalan aspal menuju ke restoran itu tidak begitu ramai, tapi syarat dengan panorama alam pegunungan yang hijau oleh hamparan kebun teh. Hari ini aku dapat bonus lumayan dari kantor. Aku mau ngajak kamu makan malam di restoran itu, ucap Rangga sambil tersenyum. Laki-laki berusia 28 tahun yang bekerja di sebuah bank swasta itu lalu menuntunku masuk ke dalam mobilnya. Oke, makasih banget, tapi awas kalau pulangnya sampai kemalaman, pelototku bercanda. Rangga hanya tersenyum mendengar candaku itu. Namun dalam perjalanan kami yang romantis itu kemudian terganggu oleh cuaca alam yang tidak bersahabat. Di tengah perjalanan tiba-tiba hujan turun begitu deras. Jalan aspal yang kami lalui tampak pekat oleh guyuran air hujan bercampur kabut. Sebaiknya kita berhenti saja dulu, gak? Perintahku khawatir. Hujan memang turun semakin deras. Iya, tapi kita berhenti di mana? Di sini jauh dari rumah penduduk. Sisi kanan kiri jalan hanyalah hamparan kebun teh. Komentar Rangga seperti bingung. Tapi tak lama kemudian, Rangga menghentikan mobilnya di bawah sebuah pohon beringin besar yang tumbuh menjulang di sisi kiri jalan. Meski tampak samar oleh guyuran hujan berbaur kabut, tapi aku masih bisa melihat bahwa pohon beringin itu berada di samping gundukan tanah mirip kuburan. Di sekeliling gundukan tanah itu tumbuh beberapa jenis tanaman liar. Untung saja ada pohon beringin besar ini. Lumayanlah berhenti di bawah pohon beringin ini. Mobil agak terlindung dari guyuran hujan, ucap Rangga lega dengan memastikan mesin mobilnya telah dimatikan. Tapi aku merasa nggak nyaman kita berhenti di sini, gak? Kesannya di sini angker. Ucapku meringis dengan bulu kuduk yang tiba-tiba meremang. Sementara mataku memperhatikan guyuran hujan dan angin yang menyapuh daun dan ranting-ranting pohon raksasa itu. Entah mengapa tiba-tiba saja aku melihat ranting dan dahan-dahan pohon beringin itu seperti memancarkan sesuatu kekuatan aneh yang membuatku bergidik takut. Kamu tak perlu takut, Rin. Ketakutanmu mungkin karena pengaruh cuaca buruk di sekitar sini. Sebentar lagi juga hujan reda. Santai saja, ucap Rangga enteng sambil menggeser duduknya lebih dekat padaku. Aku siap jadi pelindungmu, sayang. Jangankan manusia, hantu atau genderuwo yang berani mengganggumu akan aku labrak. Celoteh Rangga tertawa sambil mengelus-ngelus pipiku. Aneh, ucapan Rangga itu seperti langsung dijawab oleh suatu kekuatan yang membuat hujan mendadak turun semakin deras.
Angin pun tiba-tiba bergemuruh kencang, seperti hendak meruntuhkan pohon beringin itu. Bersamaan dengan itulah, samar-samar kulihat sesosok bayangan hitam melompat dari ketinggian pohon itu dan turun tepat di depan mobil kami. 1 detik kemudian, bayangan itu berubah wujud menjadi seekor kera raksasa yang menyeringai seram. Tapi detik berikutnya, makhluk aneh itu tiba-tiba menghilang seperti ditelan guyuran hujan. Anehnya, Rangga yang duduk di sampingku seperti tak melihat apa-apa. Malah bersamaan dengan menghilangnya makhluk itu, Rangga kemudian menghujani wajahku dengan ciuman dan kecupan liar, bahkan di bibir dan leherku. Sesaat ketakutan itu hilang, aku merasakan kenikmatan yang menjalar di leher dan bibirku. Tapi diam-diam aku merasa heran melihat perubahan pada diri kekasihku itu. Tidak biasanya Rangga bersikap kasar dan liar dalam bermesraan. Tak lebih mengherankan, sorot matanya tiba-tiba terkesan aneh. Sorot mata yang menyala menahan gairah. "Gak, sudahlah, aku takut. Tadi aku melihat." Aku memohon padanya, tapi ucapanku itu terputus karena Rangga kembali menggulung bibirku begitu buas, namun hangat menjalar di seluruh tubuhku. Rangga seperti sengaja tak memberiku kesempatan mengelak dan berkata. Bahkan pelukan, ciuman, dan rabaannya lebih nakal dan berani. Ingin rasanya aku meronta dan memprotes ulah nakal laki-laki yang sangat kucintai itu. Tapi aku sungguh tergoda oleh cumbuan yang gila itu. Yang kulakukan malah membalas dan melayani setiap gerak permainan cintanya. Kami pun kemudian hanyut dalam permainan cinta yang panas gairah. Suara guyuran hujan dan angin makin membuat kami lupa diri. Akhirnya, di jok mobil belakang, kami lalu menuntaskan hasrat seks itu dengan tubuh setengah telanjang dan posisi setengah rebah. Ketika hujan mulai reda, kami masih terkapar kelelahan merasakan sisa-sisa kenikmatan yang baru saja kami lewati. Ya, kesepakatan kami untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah akhirnya jebol juga. Karena hari sudah mulai maghrib, kami membatalkan rencana makan malam di restoran Saung Panisan. Kami lalu memutuskan untuk pulang. Besoknya, keanehan itu terjadi. Ketika menggeliat bangun dari tidur, aku merasakan sesuatu membebani perutku. Dan betapa terkejutnya aku manakala kulihat perutku tiba-tiba menggelembung besar seperti hamil 9 bulan. Sesaat aku merasakan seperti tengah bermimpi. Tapi ketika dengan gemetar tanganku merasakan rabaan dan elusan di perutku, aku jadi sadar bahwa aku tidak mimpi. Tidak, tidak, tidak. Tak sadar aku menjerit-jerit saking takut dan terkejutnya. Sekujur tubuhku mendadak terasa lemas, kepalaku terasa pening, dan tatapanku berkunang-kunang. Bersamaan dengan itu, samar-samar kulihat ayah dan ibuku berhamburan masuk ke kamarku. "Ada apa, Rin? Ada apa?" tanya ayah dan ibuku serempak dengan wajah panik dan heran. Namun sebelum aku bisa menceritakan apa yang telah terjadi pada perutku, tatapan mataku tiba-tiba mengelam gelap dan akhirnya aku tak sadarkan diri. Masih bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.